A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Para asatiz, alim ulama yang saya muliakan, para hujaj dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan, iradah untuk melangkahkan kaki, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan coffee morning yang ke 2500. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para ulama, dan orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya mencoba mengambil tema hanya dua kata: memahami manusia. Nah, ini juga nyari ide gitu ya, dadakan di tengah berbagai kesibukan. Baik, jemaah sekalian, siapa manusia itu ya? Nah, siapa manusia itu? Nah, siapa manusia itu banyak banget kajiannya. Kalau dari segi ilmu kajiannya banyak banget gitu ya. Dari manusia itu bisa dikaji banyak hal. Nah, kalau kita tarik kepada hal yang sangat mendasar ya, manusia itu berbeda dengan alam benda ya, apapun itu ya. Manusia itu berbeda dengan hewan dalam hal tertentu gitu ya, atau binatang. Ada juga samanya nanti gitu ya. Ada samanya juga. Berbeda juga dengan malaikat atau jin. Ini bagi yang percaya gitu ya. Karena ini goib. Karena orang materialisme ya nggak percaya gitu ya. Bagi yang percaya ya malaikat dan jin beda juga gitu ya. Nah, kita nggak bisa lihat. Nah, siapa manusia itu? Siapa kita ini? Wah, banyak sekali renungan kajiannya tentang siapa kita ini. Dari mana kita datang? Mengapa kita ada? Mengapa kita dilahirkan?
macam-macam, gitu ya. Siapa kita? Nah, siapa manusia itu? Yang bisa dikenali adalah manusia itu pertama, dia memiliki kesadaran diri. Manusia itu sadar dia punya kualitas. Dia sadar dia punya kemampuan. Dia punya kualitas diri yang berbeda dengan hewan misalnya, gitu ya. Juga dia sadar ada di dunia ini, sedang ada di sini, sedang ada di dunia. Dan selain dunia ini ada alam lain yang luas banget, gitu ya. Nah, kalau ayam, bebek mungkin nggak punya kesadaran itu, ya. Kambing, ya, dia hidup aja mungkin di situ-situ aja, gitu ya. Nggak ngerti apa hubungan dia dengan dunia, dengan alam semesta. Nah, jadi kita punya kesadaran. Yang kedua, manusia itu memiliki kebebasan memilih. Nah, dia boleh melakukan apa aja yang dia ingin. Dia bisa. Nah, dia punya iradah. Bahkan bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan instingnya. Kalau binatang nggak bisa melawan instingnya. Nah, bahkan ada manusia yang melawan alam, gitu ya, yang nekat-nekat, yang mau lompat. Nah, bahkan bisa melakukan yang bertentangan dengan masyarakatnya, dengan fisiknya, gitu ya. Fisiknya lemah, kadang dilawan, gitu ya, melawan fisikisnya dan lain-lain. Nah, jadi manusia itu diberi Tuhan kebebasan memilih yang tidak dimiliki oleh malaikat misalnya, atau hewan, ya. Kalau hewan boleh memilih, mungkin dia nggak mau disembelih. Nah, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, manusia memiliki kemampuan mencipta. Ini mirip Tuhan, ya. Kita itu dibekali Tuhan kemampuan mencipta. Banyak barang yang tadinya tidak ada bisa kita ciptakan. Nah, misalnya kita datang ke tukang furniture, tukang buat meja makan misalnya, atau buat kursi, gitu ya. Kita pesan kursi, Pak, bikinin saya kursi yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, bahannya ini, gitu ya. Nah, itu tukang bisa bikin tuh, tadinya nggak ada, bisa tuh dia bikin. Nah, kalau makhluk lain nggak bisa, hewan, binatang nggak bisa, gitu ya. Kalau semut itu diberi kemampuan menggali lubang misalnya. Ya, bertahun-tahun dari dulu ya cara dia menggali lubang ya begitu saja, gitu ya, nggak berubah. Nah, mungkin 100 tahun lalu, 200 tahun lalu cara semut menggali lubang ya seperti itu. Nah, tapi manusia bisa meningkat.
sudah punya mobil pakai bensin, mencipta lagi, oh jangan pakai bensin, pakai listrik, mencipta terus, oh dicipta terus yang lebih baik dan seterusnya. Nah, ini 3 bekal yang ada pada manusia, sehingga manusia itu disebut makhluk yang unik, ya, yang diberikan sesuatu kemampuan yang tidak diberikan pada yang lain. Nah, ada 2 istilah manusia, ya. Ada 2 istilah manusia yang umum di dalam terminologi Al-Quran atau hadis, ya. Yang pertama bashar, basyariah. Yang kedua insan. Nah, bashar adalah makhluk yang sekedar ada atau berada, sedang ada. Nah, bahasa Inggrisnya itu being, makhluk yang being, sedang ada. Nah, sedangkan insan, terminologi insan, makhluk yang berproses menjadi atau becoming, yang bergerak maju ke arah kesempurnaan. Nah, bahkan di dalam agama kita itu, kita diperintahkan dalam Al-Quran itu mengikuti sifat-sifat Tuhan. Rahman, Rahim, ya, kasih sayang, penyayang, lembut, ya. Nah, jadi insan adalah makhluk yang berproses ingin menjadi yang lebih baik, terus bergerak menuju arah kesempurnaan. Nah, bekal untuk menuju kesempurnaan itu adalah tadi diberikan oleh Allah kesadaran diri, kebebasan memilih, dan kemampuan mencipta yang ditanam di dalam dirinya, gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa jumlah manusia di dunia ini? Berapa jumlah manusia di dunia ini? Nah, kalau kita akses di katadata.co.id, saat ini jumlah manusia di dunia 8,05 miliar. Nah, berarti berapa tuh? 8 miliar 50 juta kali ya. 8 miliar 50 juta orang. Nah, itu insan atau bashar? Nah, pertanyaannya, yang 8 miliar lebih itu bashar atau insan? Nah, bashar itu apa? Ya, kalau kata Ali Syariati, bashar itu ya mirip-mirip hewan, itu kayak monyet gitu ya. Makan, kawin, beranak, mati. Jadi kerjaannya makan, kawin gitu ya, tidak punya sumbangsi apa-apa. Sesuai instingnya aja, sesuai instingnya saja. Nah, ya mungkin di sini ada kaum rebahan, mager, cuma buat dirinya sendiri gitu ya. Nah, itu bashar. Tapi kalau ditanya berapa jumlah insannya, jumlah manusia yang berproses, selalu berproses menuju kesempurnaan, menuju kualitas hidup yang terbaik, wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu untuk menuju menjadi insan gitu ya, banyak penjara-penjara manusia. Jadi kita ini
meskipun dibekali kemampuan kesadaran diri, kemampuan bebas memilih, kemampuan mencipta, bekal itu modal untuk mencapai kualitas diri terbaik ya, pada kesempurnaan, menuju kesempurnaan. Tapi dalam perjalanan itu, dalam perjalanan manusia yang sudah berabad-abad ini, banyak sekali penjara-penjara yang memasung, yang mengganggu kesadaran diri, yang memasung kebebasan memilih dan lain-lain ya. Apa itu? Misalnya ideologi. Ada paham materialisme, ada paham naturalisme, ada paham eksistensialisme, ada monisme, ada komunisme, sosialisme, macam-macam. Nah, itu perjalanan sejarah manusia tuh. Dalam dia mencari kualitas hidupnya gitu ya. Nah, nanti yang ini, kalau manusianya tidak refleksi, tidak introspeksi diri gitu ya, nah maka bisa salah memilih, kesadaran esensi dirinya juga bisa salah gitu ya. Nah, kualitas kemampuan dia mencipta pun bisa kepada hal-hal yang mudarat gitu ya. Nah, jadi banyak manusia itu misalnya mendewakan materi, yang dikejar materialisme ya. Tidak percaya hari akhirat misalnya ya, tidak percaya akhirat, kejar duniawi. Ada yang tidak percaya Tuhan. Hari ini banyak orang tidak percaya Tuhan gitu ya. Banyak juga agnostik, nggak percaya agama, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah, banyak juga sekarang orang galau ya, karena saking banyaknya, misalnya contoh kegalauan yang banyak tuh di medsos itu, galau untuk menikah. Sekarang banyak orang takut menikah. Kenapa? Karena banyak yang bercerai, banyak yang selingkuh, banyak yang saling menyakiti pasangan. Nah, akhirnya yang usia perkawinan itu, yang pranikah perkawinan itu memikir beratus-ratus kali untuk menikah, takut. Nah, diungkapkanlah macam-macam kegalauan. Nah itu penjara-penjara juga tuh ya. Nah, banyak banget isme-isme ya. Nah, ada paham-paham, sekarang ada LGBT gitu ya. Karena manusia bebas memilih, dia boleh memilih melawan instingnya. Mestinya dia menyukai lawan jenis, dia coba, dia bikin, dia pilih menyukai sesama jenis. Bisa, oh bisa. Ternyata bisa gitu ya. Nah, jadi banyak banget sudah kalau kita hitung perjalanan manusia, pengembaraan manusia dari dahulu, dari abad-abad dahulu sampai sekarang. Itu bagus jadi pelajaran kita ya, buat pelajaran kita. Bagaimana dia, setiap bangsa tuh mengarungi hidupnya gitu ya, memaknai makna kemanusiaan, memaknai eksistensi dirinya sebagai manusia. Ketika dia hidup itu, banyak tokoh-tokoh macam-macam itu. Nah, dari segi keyakinan, kepercayaan, macam-macam
Nah itu yang kalau sekarang lagi musim politik, nah itu ada penjara-penjara juga di situ ya. Nah, yang membentuk, maksudnya penjara itu yang membentuk diri kita sehingga kesadaran diri kita tuh menjadi terganggu ya. Nah, yang fitrah kita itu menjadi terganggu gitu ya. Kesadaran diri, kemudian kebebasan memilih kita itu bisa salah, keliru gitu ya. Nah, kita bisa ikut-ikutan. Nah, pilihan kita itu dipengaruhi oleh misalnya nih sosiologisme. Kalau kita hidup di sebuah lingkungan sosial yang misalnya memandang orang kaya itu mulia, nah itu kita bisa terganggu tuh. Jadi pengen jadi kaya gitu ya, karena hanya orang kaya yang dihargai, misalnya begitu. Nah, kalau kita hidup dalam suatu komunitas tertentu supaya dihargai sesuai nilai-nilai di komunitas itu, nah itu juga bisa memenjarakan, merusak fitrah kita, terpenjara fitrah kita, terpenjara pilihan-pilihan kita oleh nilai-nilai di komunitas itu. Nah, atau keyakinan gitu ya, kepercayaan yang keliru. Nah, keyakinan yang keliru, kepercayaan yang keliru. Nah, itu sudah diceritakan banyak dalam Al-Quran ya, kisah-kisah terdahulu. Nah, ini proses menjadi ya, proses menjadi dari manusia yang bashar. Jadi ini ada cerita, ada sebuah penjara di Iran sana, di Teheran, diceritakan ada sebuah penjara isinya itu para kriminal gitu ya. Kan biasanya gitu ya, para penjahat, ada yang membunuh, merampok. Di kita itu ada yang begal ya, ada yang narkoba gitu. Nah, satu saat kepala sipir penjara di Teheran itu punya ide gitu ya, apa yang bagus diberikan kepada para narapidana ini. Lalu dia mendatangi tukang tenun permadani ini, karpet di Persia, di Iran itu ya. Nah, dia undanglah ahli atau seniman karpet itu. Nah, dibawa ke penjara. Nah, pertama kali ketemu si seniman karpet ini, pertama kali ketemu, ngelihat wajahnya aja itu serem gitu ya. Tatapan matanya para narapidana itu orangnya kaku, dingin gitu ya. Takut-takut juga beliau ini gitu ya. Wah, ini orangnya serem gitu ya. Nah, tapi bismillah, diajarilah pelan-pelan para narapidana itu menenun ya. Menenun itu penuh kesabarannya. Menenun, benangnya warna-warni, diajari bagaimana membentuk pola gitu ya, dengan seni yang tinggi. Diasah gitu ya, ini bagusnya begini gitu. Nah, setelah beberapa lama begitu, akhirnya para narapidana itu ada yang menangis, menitiskan air mata. Jadi berubah, perasaannya menjadi halus. Nah, berubah menjadi halus, mukanya tidak lagi sangar gitu ya. Nah,
mudah menangis gitu ya. Nah, jadi dapat sentuhan-sentuhan seni ya, macam-macam seperti itu, ditambah dengan wejangan-wejangan dari pelatihnya itu, akhirnya berubah para narapidana itu. Nah, itu contoh ya, contoh proses manusia dari bashar berproses gitu, becoming namanya ya, menjadi yang lebih baik gitu ya. Jadi unik manusia itu unik. Nah, makanya muncullah konsep pendidikan itu ya. Nah, sekolah itu sebenarnya proses menjadikan bashar, manusia yang tadinya ada apa adanya itu dengan potensi bekal 3 hal itu diolah gitu ya, dididik, diolah, dikonstruksi lewat sekolah itu to be becoming ya. Becoming gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi bapak-bapak sekalian, kita nih tiap hari berarti proses kita tiap hari ini proses mestinya untuk maju terus, mengarah pada kemuliaan terus, mendekat. Nah, kalau bahasa agamanya, yang kita lakukan sehari-hari itu adalah proses mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan sebenarnya. Karena kesempurnaan, kemuliaan itu adalah ketika kita mendekat kepada Tuhan. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ilaihi turja'un ya, selalu kita disebut kita itu nanti kembali kepadanya, dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kita lahir, kita dilepas, kita lahir kita dilepas ke dunia, tapi nanti diajak balik lagi kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, supaya tidak tersesat oleh ideologi-ideologi ini, macam-macam ideologi ini, supaya kita tidak tersesat dengan macam-macam keyakinan, macam-macam paham, nah maka ujungnya ke ini nih. Nah, yang bisa membebaskan kita dari penjara-penjara itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Terus kita belajar, mencari hakikat ya. Kita cari hakikat. Hakikat itu apa ya? Cari ilmu ya. Ilmu. Nah, mencari ilmu, mencari kebenaran. Jadi mencari ilmu itu bukan cari pekerjaan sebenarnya. Sekolah, kuliah itu mestinya ya awalnya orang mencari ilmu itu bukan untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya awalnya bukan itu, supaya menjadi manusia. Pendidikan itu memanusiakan manusia gitu ya. Jadi proses dari bashar menjadi insan. Maka ada konsep insan kamil, manusia yang sempurna. Tidak ada istilah bashar kamil, nggak ada. Insan kamil, nah, manusia yang sempurna. Jadi pendidikan itu sebenarnya menuju insan kamil itu ya. Bukan cari uang sebenarnya. Sebenarnya bukan cari, nggak ada hubungannya sebenarnya kita mencari ilmu itu. Mencari ilmu itu supaya kita tahu eksistensi diri kita, benar pilihan kita, dan benar daya cipta kita. Apa yang kita sumbangkan itu benar gitu ya. Amalnya kita, amal daya cipta kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ciptakan, kita kreasi, nah diberikan ke orang lain itu juga benar gitu ya. Bukan
membuat sesuatu yang berbahaya. Sekarang ada isu nyamuk ya, nyamuk disebar. Apa namanya? Wolbachia. Proyeknya Bill Gates itu katanya. Sudah dilepas di Yogyakarta. Mau dilepas bibit nyamuknya di Bali, orang Bali nggak mau, menolak. Tapi di Jogja udah terlanjur. Nah, itu kan menciptakan sesuatu juga, daya cipta juga. Hebat tuh, merekayasa gen nyamuk. Nyamuk malaria itu direkayasa, gennya direkayasa. Merekayasa gen itu berbahaya sebenarnya, bisa merusak ekosistem kehidupan, siklus kehidupan. Kata Ibu Fadilah itu ya, yang mantan Menteri Kesehatan, kata dia pernah di suatu pulau di satu daerah diuji coba gitu, nggak disebutkan daerahnya, kupu-kupu yang ada di pulau itu dimatiin semua, dihilangin, dimatiin semua. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ternyata setelah itu terjadi tornado. Sering terjadi tornado di pulau itu yang sebelumnya tidak pernah ada. Nah, jadi ekosistem alam itu dia punya hukum sendiri gitu ya, punya saling ketergantungan. Nah, kalau itu dirusak, nah itu tunggu aja akibatnya gitu ya. Ya itu tadi, manusia saking canggihnya gitu ya, punya daya cipta yang mirip-mirip Tuhan lah, dia bisa bikin apa aja. Manusia itu bisa bikin apa aja. Nah, macam-macam dia diberi kemampuan. Nah, jadi obatnya ya supaya kita benar berproses gitu ya, tidak tersesat dalam proses dari bashar ke insan itu menuju kesempurnaan itu ya ilmu. Nah, ilmu apapun, ilmu yang benar gitu ya. Nah, ilmu kalau ditambah dengan zikir, namanya hikmah. Nah, ada beberapa fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Ahlu zikir itu gabungan dari ilmu. Sudah ilmunya luas, dibawa berzikir gitu ya. Zikir itu merenung, merefleksi, muhasabah juga bisa didiskusikan, didialogkan ya. Muhasabah, diintrospeksi lagi, dihitung-hitung lagi. Nah, itu zikir. Ilmu tambah zikir tambah amal, diamalkan. Nah, itu namanya hikmah. Hikmah itu gabungan dari keluasan ilmu, orangnya ahli zikir, ahli ibadah, diamalkan, menjadi hikmah. Nah, ahla zikir dalam Al-Quran itu sering ditafsirkan orang-orang ahli kitab di zaman dahulu. Nah, para ahli kitab itu kemampuan mengingatnya tinggi ya. Zakara yazkuru itu asal katanya mengingat. Jadi di dalam agama kita itu banyak sekali terminologi ilmu ya, banyak banget. Artinya apa? Islam itu sangat mengajak kita kepada ilmu, sangat logis ya. Kitab suci kita aja namanya Al-Quran, bacaan. Wahyu pertama aja nyuruhnya membaca, Iqra. Lalu disuruh menulis, qalam. Lalu disuruh belajar, ta'lim. Ada 3 kata kunci dalam wahyu pertama itu ya. Allamal insana ma lam ya'lam.
Sebab kalau kita nggak tahu, nggak belajar, kita nggak bisa berproses becoming tadi. Bisa menjadi bashar aja terus, gitu ya. Bisa tersesat-sesat kalau nggak belajar. Nah, lalu ilmu itu ditulis dengan qalam. Bahkan katanya dunia ini diciptakan pertama dari qalam, gitu ya. Nah, kemudian di atas dari hikmah ada cinta. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu nih, bunyi teng. Nah, ridho Allah maksudnya cinta ya. Jadi gini, kalau kita beribadah, orang beribadah, Ustadz Awas tuh sering menyampaikan, ada orang beribadah itu kayak pedagang. Saya sholat hitung-hitungan, oh saya dapat pahala begini, nanti ditukar sama surga, gitu ya. Ada orang beribadah itu kayak hamba dengan raja, gitu ya. Jadi Allah itu dianggap raja, gitu ya. Seperti budak sama tuan, gitu ya. Seperti budak sama tuan. Takutnya itu bukan takut wibawa, gitu ya. Takut beneran, gitu ya. Takut masuk neraka, gitu. Ada begitu kan? Nah, tapi ada lagi orang beribadah itu karena ingin mendapatnya ridha Allah, mahabbah, cintanya Allah, ridhonya Allah. Enggak peduli surga neraka, enggak ngitung pahala dosa, tapi ingin ridhonya Allah. Nah, ingin ridhonya Allah. Karena di dalam hadis itu dikatakan kalau pakai amal, ngitung-ngitung amal, itu belum tentu juga masuk surga. Karena yang membuat masuk surga itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Siapa yang Allah kasih sayangi, ya yang Allah ridhoi. Orang yang ridho, yang diridhoi Allah. Kalau orang yang dimurkai, ya nggak bakal disayangi, nggak akan diberi rahmat, gitu ya. Nah, jadi majelis seperti ini nah, kita terus belajar. Ini terus dalam rangka becoming, ya, maintenance, merawat. Nah, maintenance ini kita merawat supaya kita di siratal mustaqim, di jalan yang benar, perjalanan yang benar, gitu ya, menuju insan yang kamil. Nah, Tuhan sudah bekali kita akal, dibekali dengan qalbun. Akal dan qalbun itu softwarenya, gitu ya. Ya hardwarenya ya akal itu ada otak, gitu ya. Nah, tapi softwarenya yang nggak kelihatan itu akal dan qalbun. Nah, lalu diberi bacaan, ada kitab panduannya namanya Al-Quran. Al-Quran itu isinya banyak yang umum. Untuk menjelaskan secara rinci, dikirimlah utusannya, namanya Rasul, Messenger, atau Nabi, pemberi kabar. Nah, Nabi itu naba'a, yanba'u itu memberi kabar. Nabiyun itu orangnya, orang yang memberi berita kabar. Rasul itu orang yang diutus. Nah, Nabi itu merinci apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, misalnya di Al-Quran itu hanya ada perintah sholat. Sholatnya berapa kali? Nah, bagaimana sholatnya? Nah, dipraktekkan oleh Nabi, dikasih tahu. Nah, banyak yang umum-umum dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh para nabi. Nah, lewat hadis-hadis, ya. Hadis-hadis itu banyak menjelaskan nilai-nilai, konsep-konsep
informasi-informasi umum yang ada dalam Al-Quran di tataran prakteknya. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah, ya Rasulullah itu Al-Quran berjalan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana praktek agama, ya apa yang dilakukan para nabi terdahulu yang dikisahkan dalam Al-Quran gitu ya. Nah, jadi kita diberi akal, diberi qalbun, diberi kitab pegangan, diberi messenger, diutus lalu dipilih dari manusia itu utusan oleh Allah, ada juga nabi. Nah, itulah yang menuntun kita. Nah, karena nabinya sudah terakhir, yang mewarisi nabi itu siapa? Ulama. Ulama itu apa? Orang yang punya ilmu. Nah, al ulama'u warasatul anbiya. Nah, jadi itulah kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu. Terus kita belajar. Mudah-mudahan kita nanti husnul khotimah. Mudah-mudahan derajat kemanusiaan kita itu menjadi yang tertinggi. Di ayat dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi kualitas kemanusiaan kita, derajat kemanusiaan kita itu nanti akan menjadi tinggi berlipat-lipat, darajatun gitu ya. Derajatnya akan tinggi berlipat-lipat kalau kita beriman dan berilmu. Nah, beriman dan berilmu. Nah, la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, di dalam hadis dikatakan perbedaan orang ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti bintang, bulan bintang di langit itu ya. Nah, jadi derajatnya ahli ilmu jauh lebih tinggi dari ahli ibadah. Yang bagus ya ahli ilmu, ahli ibadah, dua-duanya. Nah, itu jadi hikmah. Ahla zikir, fas'alu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tidak disuruh fas'alu ahlal ilmi ya. Enggak disuruh bertanya kepada ahli ilmu, yang disuruh ahla zikir. Gabungan ilmu dan hikmah tuh. Gabungan ilmu dan hikmah. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya ini dadakan ya. Slide-nya juga dadakan, Pak. Mohon maaf tidak mungkin banyak kekurangan. Baru tadi malam bikinnya gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan itu dari saya sendiri, kebenaran ada dari Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.